Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Khulasatus sanatin as-saniyah. Khulasatus sanatis saniyah. Khulasan apa artinya? Ringkasan kejadian-kejadian di tahun kedua. Bisanati saniyati hadasat gazwatu waddan wa buatin wal usyairati wa badril ula wa qarqaratil kadri wa lam yakun fil jami'i harbun. Pada tahun kedua itu telah terjadi Ghazwatu Waddan, perang Waddan. Wabuat, sudah tahu sudah semuanya lah. Itu nama tempat ya. Wal Usyairah, wa Badril Ula, dan perang Badar yang pertama. Wa Qarqaratil Kadri, dan perang Qarqaratil Kadri itu nama perang, nama tempat juga. Walam yakun fil jami, dan tidak terjadi semuanya itu harbun, peperangan. Kada jadi musuh lari berdahulu sudah. Ada tetamu musuh. Wa fiha, dan pada tahun kedua juga hadasat Ghazwatu Badril Kubra, terjadi perang Badar Kubra. Id kharajar Rasul liya'tarida Iran di Quraisyin, yaitu ketika keluar Rasul untuk i'tirad, menghalangi Iran Quraisyin, rombongan orang-orang Quraisy, rombongan dagang, rombongan yang berunta. Ir itu rombongan. Wa ma'ahu salasumi'atin wa salasata asyara rajulan. Beserta Nabi berapa? 313 laki-laki. Walamma alimat Quraisyun bi khurujihi, manakala mengetahui oleh orang Quraisy dengan keluarnya Nabi, arsalat berapa? Sittami'atin wa khamsina rajulan, 650 laki-laki. Bukan 600, berapa situn berapa? 6 sit berapa siton? Oh iya 600 ya. 650 lah. Lain 950 tah. Tis'ah 9, sitah 6. Faqatalahumur rasul, maka memerangilah akan mereka oleh Rasul. Perang, dia sebujur berperang ini. Hatan hazamu, sehingga mereka kalah. Siapa yang kalah ya? Orang kafir Quraisy. Wa qutila minhum sab'un, telah dikutil. Kenapa dikutil? Terbunuh daripada mereka berapa? 70. Wa usira, ditawan berapa? Sab'un. Walam yuqtal minal muslimin, dan tidak terbunuh daripada orang Islam berapa? Illa arba'ata asyara, kecuali 14. Jadi siapa namanya mati itu nang kalah yalah. Waqad khattamar rasulul fida al-aghniya, dan telah mewajibkan, hattamar rasul, telah mewajibkan oleh Rasul fida, tebusan alal agniya, atas siapa? Semalam tawanan-tawanan nang sugih-sugih tabus bayar, ya lah.
Fabtadat humun Quraisyun, maka menabusilah akan mereka oleh orang Quraisy. Ditabusi oleh orang Quraisy. Nah, jadi sugi-sugi kan, orang Quraisy sugi-sugi juga. Ammal fuqara, adapun bubuhan orang-orang fakir, orang-orang napa? Bubuhan nang orang Quraisy nang fakir nih, nang kada kau ditabusi. Jadi jakal warganya kami nak nabusi sarah piyana ya Rasulullah dibunuh kah ditimpas dia pai kah. Fafidauhum ta'limu sibyanil Madinah. Maka orang-orang fakir itu tebusan mereka dengan mengajari anak-anak kota Madinah. Wal qiraata, melajari membaca, qiraata melajari membaca, wal kitabata melajari menulis. Udah? Nah, itu kejadian-kejadian yang ada pada tahun kedua Hijriah. Wa fi hadhihi sanati hadasat ghazwatu Bani Qainuqa. Dan pada ini tahun juga telah terjadi perang apa? Bani Qainuqa. Qainuqa itu wahum qaumun min Yahudil Madinah khanu, yang berkhianat mereka. Yang berkhianat mereka al-ahda, akan janji. Jadi mengingkar janji. Fahasarahumur Rasul, maka hasara, menghisar. Telah menghisarlah, hasara telah mengepung oleh Rasul. Wa taradahum minal Madinah, dan mengusir Rasul akan mereka daripada kota Madinah. Bukan gatapan nih, bukan Qainuqa. Wa fiha, dan pada itu tahun kedua juga tahawwalatil kiblat, berpindahnya kiblat. Bukan kiblatnya yang berpindah napa ya? Orangnya nang menghadap, asalnya menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Ka'bah. Min Baitul Maqdis ilal Ka'bah, dari menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Ka'bah. Asalnya Nabi ini sembahyang menghadap Ka'bah juga waktu di Mekah. Lalu ke Madinah, ya kah? Lalu turun perintah Allah Ta'ala untuk menghadap Baitul Maqdis. Kenapa ya? Karena di situ kebanyakan orang-orang Yahudi. Yahudi ini kiblatnya mana? Baitul Maqdis. Ikam datang bertiga, berlima, amun pina kadang mau 4 orang, kadang mau 4 orang. Masih ampun seorang aja sedikit orang. Biar ada dulu 4 orang dahulu ya kala. Biar ada dulu 4 orang. Marah 4 sembahyang menghadapkan Ka'bah. Baitul Maqdis tuh kiblat juga, memang bujur kiblat di zaman nang Bani Israel bahari. Ya lah, ulahan nabi-nabi juga itu. Baitullah bang, ulah nabi lah. Nabi-nabi juga. Nah lalu berapa bulan? Ayo siapa ingat? Berapa bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis? Jangan melihat bukunya. Ayo. Astagfirullah, 10 hari. Tuh, cari. Sudah hafal sudah. Tuh nah. 16 bu. 16 bulan. 16 bulan Nabi. Berarti lebih setahun lah. Setahun 4 bulan. Itu Nabi menghadap Baitul Maqdis. Lalu dalam setahun ini orang Islam sudah banyak. Suku-suku Madinah sudah banyak yang Islam. Akhirnya Allah perintahkan untuk kembali menghadap Baitullah. Nah, sudah banyak sudah. Ayo aja hendak. Namun bukan sedikitannya. Orang kada bisa, biasanya di situ 8 rakaat. Orang situ sampai yang tarawih berapa? 8 aja. Ikam datang ke sana. Kita Pak Ji, ini sembahyang kita 20 dan witirnya 23. Hah? Kami Pak Ustadz ada pernah 23, budikan buahnya kena 8 aja sini. 8 nak dapat pahala banyak ada.
Kalau dapat pahala banyak 20, semakin banyak rakaatnya makin banyak pahalanya. Akhirnya orang situ imbah 8 rakaat turunan. Jadi orang 8 juga kan mengarasi Pang. Biar dulu 4 terus sampai dipadahi ya kah? Makin kita banyak kan tampul Ramadan nih Pak Ji. Bu, tampul Ramadan kita makin pahalanya ganas, sujudnya pahala kan. Daripada kita misalnya 8 juga cuman apa ngarannya ayatnya kuliah kulhu. Nah, tapi Ustaz, 8 itu kan nabi. Yang 20 bukan nabi. Siapa? Sina Umar. Umar itu siapa garang Sina Umar itu? Muridnya Rasulullah. Nabi 8 tapi mulai daripada Isya sampai subuh. Nabi 8 rakaat tapi sampai subuh. Kita Pang 8. Jam 8 tuntong. Setengah 8 mulai jam 8 ton. Mbak itu apa lala dumana lagi sudah. Aduh, belanjaan lagi sudah nah. Tang sahur jam 8 hanyar. Mendingan kita sembahyang, ya enggak? Sayyidina Umar ini bukan sembarangan. Sayyidina Umar ini sahabat ahlul jannah. Sahabat ini kadang mungkin dia mau ulah-ulah kecuali melihat Rasulullah. Nabi kalau inya sembahyangnya apa ngarannya tuh? Ya tadi sembahyangnya Nabi kita ini berapa? Diriwayatkan 11. Tapi Nabi itu bukan hanya bulan Ramadan 11. Sampai ke bulan Ramadan pun sidin itu. Cuma sembahyangnya Nabi itu bangkak lintuhur sidin. Ayatnya panjang. Alif lam mim. Zalikal kita bukan kita alif lam mim zalikal ada. Aku jadi Abdullah bin Mas'ud pernah mengumpati Nabi sembahyang di belakang. Aku kira Imba Al-Baqarah rukuk. Sakanya nyambung pulang. Ali Imran. Aku kira bisa Ali Imran rukuk. Saya nyambung pulang surah An-Nisa. Aku kira rukuk saya nyambung pulang surah Al-Maidah. Hanya rukuk. Kan berapa? 5 juz. Maka bacaannya santai, tartil. Aku Abdullah bin Mas'ud betungkat. Rukuk Allahu Akbar. Rukuknya kurang lebih lawan berdiri lawasnya. Kayak itulah kita sampai tarawih lah. Kalau kupan memang gede bauan rabahan. Mati lampu aja segongnya, hilangan orangnya. Sami Allahu liman hamidah. Nang kaya rukuk tadi pulang lawasnya. Allah kurang lebih sujud, kurang lebih berdiri lawasnya. Kurang lebih rukuk pulang, kurang lebih berdiri pulang. Kayak pegang. Itu Bang sembahyangnya Nabi. Kalau santri kayak ini mudir Haji Imam Abud dikam. Sembahyang tasbih mudir ya misalnya lah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sidin 5 kali kan sudah habis dah. Ya, ada ikam subhanallah Allahu Akbar subhanallah. Ada tentong ya misalnya lah. Nah, jadi ada kau dikarasi, umpatlah orang dahulu, apa kebiasaan orang di sana. Ya kalau sudah kau matur, anak buah sudah banyak sudah pasukan, ayo aja lagi hendak. Nah itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan bebini kena di kampung orang yang lah takun lihat hati dulu situ orang kayak apa. Jangan langsung surah sajadah dibaca, orang ada surah sajadah di situ subuh Jumat. Kamu hafal. Langsung alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi jurangnya lawasan betul paum la yastakbirun Allah subhanallah jurang rokok mam rokok ya langsung sujud pungol imamnya jangan pada ikam nang bujur tapi kan naik ikam kada bahaba langsung gas tancap apa jurang tuh jos wah jos roh ikam disasatakan orang ikam musyawarah orang di kampung kita usir jurang nih siapa namanya Lutfi usir kenapa sembahyang subuh kita mulai bahari aku nih Pak RT 50 tahun umur kada suah sembahyang subuh 3 rakaat maka nang kada besar kada baru kokruan pulang apa imam kayak itu tuh pada alim padahal bujur kada ikam bujur, ikam kada sosialisasi. Seharusnya nonton dulu. Kena ada pengajian. Nah, jadi
Nah ini sunnah Bu ya Pak Ji, sunnah. Ini kalau kita surah sajadah ini subuh Jumat, karena Nabi begini-begini. Nabi kita itu kalau subuh Jumat baca surah ini. Nah, sampai penulis takbirun Bu, rukuk, bukan rukuk langsung sujud, baca. Ayo, bacanya apa? Ayo. Bacaan sujud sajadah. Sajadah. Ayah, Padel. Bacaan aja nah sajana. Jadi imam Om la yastakbirun Allah. Nah, sudah. Apa bacaannya? Sajadah wajh. Ayah, nama? Aduh. Ayah nah hafal mana nih? Wasawarahu. Nah, itu. Kalau kayak kada hafal hanya bacaannya subhana rabbiyal azim. Subhana bi'ala itu kalau terakhir ya. Abniza hafal lah? Ada? Astaghfirullah. Di sini surah sajadah lah. Nah, dipakai. Hafal kan surah sajadah? Wajib hafal ikam. Jadi tuan guru itu harus hafal. Ustaz hafal kalau ada bukunya. Ustaz hafal, ujuran. Karena Ustaz cuma jarang maju akhirnya nggak ada tapi hafal lagi. Cuma insyaallah sudah hafal. Hafal. Hal apa itu. Nah jadi artinya apa? Nabi kita sembahyang asalnya menghadap Baitullah di Mekah, kemudian ketika hijrah menghadap Baitul Maqdis selama berapa bulan tadi? 16 bulan, baru Nabi kita diperintahkan untuk kembali menghadap Ka'bah. Ini kisah intinya artinya apa ya bahasa tadi? Artinya kita nih ya lihat sikon, lihat orang di mana kita berdiam. Minyak ada bagus, jangan dituruti. Minyak ada bagus yang dituruti. Misalnya orang di situ, kenapa? Adat orang situ bila hendak kawin, ya lah, mandi di biniannya mandi di tanah lapangan. Diundang orang, besaruan malah sore ini yang besaruan berataan lah, ibu-ibu sarumahan. Ada acara apa? Acara mandi pengantin. Oh, di mana mandinya Bu rencana Bu? Insya Allah di lapangan. Oh, itu kira-kira kalau ikan bertangga bini ikam pas kamu kawin orang situ, ikam bini mau mandi di tengah lapangan lah. Ditonton sama kamera, Masya Allah susu sidin, Masya Allah. Mabungasnya, di jomnya pulang, kelihatan mentungol sini. Ayo, binimu kena mun jadi bini jadi bintu jadi ikam, saya kawin orang mana kayak lah. Biasanya kai di sini kai kalau jadi pengantin itu mandi kai. Ayo, di mana mandinya? Di halaman Bang. Urang datangan kina. Ada nih mandiin, mandi kembang. Kebaju apa ding waktu mandi itu ding? Baju tilasan nang satang susun nih Bang. Bin sorang bunga putih ya Allah. Itu ampun siapa garang bini ta? Mau nikam kala. Apakah boleh diperlihatkan awaknya? Rambutnya mak bini kemana saja lu gusuk sini. Nah ya baik kan. Nah itu adat nang ada baik mandi ya di rumah aja gen. Ulun mandi surang aja itu banyu yasin ke banyu tabarakah. Ulun mandi ini adat ini Ustaz. Adat ini kada baik. Paham toh? Nah kayak Pak bagaimana ikam kawin bagi anak kawin jad bintu ikam kita insyaallah siapa namanya Habibi insyaallah Habibi anak Habibi ya kita nanti hari pertama insyaallah kita mengundang artis Barabai kemudian malamnya tuh buhan nang nang buhan Habibi turunan kena bejuget itu wajib bakaraokean bila pengantinan wajib bakaraoke sini bila kada bakaraoke Habibie kada urang sini kayak ini sudah adat lawan kita tuan rumah menyiapkan kena di situ kena malamnya tuh kena tukarakan bir 20 dos kena siapakan dom-doman bila kada kayak itu kena kada digeni urang pengantinan bila kada kayak itu kena apa ngarannya kada urang kada acaraan karaoke wajib sini ayo kabeh kan Amniza udah kan karaoke wajib lah iya wae bukan kakawanan ya lah
Buan santri suruh 20 orang gesan bisu piring, gesan ya selesai. Amun ikam nang kengka malah jadi tuan guru kena. Haram karaoke. Si dinin kawin semalam karaokean juga. Ngalih ini ngalih tuh. Bah, si din kawin semalam tuh nyawer si din masukan dalam kurtang orang. Ngalih adat-adat nang kaito kalau adat-adat nih kalau makanya untung jam sekolah badataannya lah. Cari binian nang agamis, cari santriwati banyak aja nang mungas-mungas. Amun mencari orang nang ada sekolah ya tadi. Cari SMA. Ulun kawin kena jinya apa kayaknya apa bajunya seksi, kelihatan sebelah kena. Ika makam orang banyak melihatan ada nama mutu susunya wara, orang. Bos pana bininya si Parel semalam. Ya deh, bos pana aja. Ya bagus ya itu. Cuma ya kitanya tuh kita tuh memperlihatkan aurat. Itu yang ada boleh. Pengantinan tuh bagus. Tapi nang ada bagusnya tuh bonus-bonusnya tadi itu bonus-bonusnya tadi itu ada haram-haram digawi di pengantinan kita. Kena ada berkah ada berkah ya kita bakal lahir dua laki bini. Kena ada enak lah, kena sakit lah hidup galau lah kenapa? Karena kita acara kawin kita ini semalam penuh dengan maksiat. Harus sucikan, sakral, pada boleh kita nang haram-haram. Kenapa ya? Karena ada akibatnya nang haram-haram pasti ada akibat sudah. Ikam nih bersih badataan nih, insya Allah ikam nih orang-orang nang bersih badataannya lah, makanan yang bagus. Jadi ikam ketika dapat nang haram itu langsung efek sampingnya kena langsung. Nih undangan Josat, kita ada undangan malam ini. Sekalinya nang mau undang bubuhan bos germo, makanannya ayam ikam gencang makanan. Subuhnya kan sembahyang badataan. Kenapa ya? Subuh juga sembahyang. Kenapa ya aku mengantuk benar sekolah mengantuk benar aja? Karena makanan ada yang haram, efek sampingnya langsung kena. Kenapa ya? Karena kita makanan kita bersih. Tapi ketika makan kita yang haram, dapatnya makanan yang haram ada apa-apa ya enggak? Ada apa-apa ya? Tapi ketika kita makanan kita bersih, lalu tak umpat nak ada bersih, sakitan lah awak beribadah ngalih lah, baca tasbih, baca yasin, in kanat harus tak ulang-ulang. Aku baca lagi dah. Itu karena ada efek samping yang haram. Jadi kada boleh. Ya, mudah-mudahan nikam dapat orang yang bersih-bersih, dapat santriwati nang puas-puas. Amin. Yang tidak ada dalam acara itu nang haram-haramnya. Paham Tom? Wa udah. Wa fiha sudah. Wa furida saumu Ramadan, di tahun itu juga diwajibkan puasa wa zakatul fitri wa zakatul amwal was sunnat salatul idain, dan disunatkan pada itu tahun sembahyang 2 hari raya. Wa tazawwaja Aliyun bi Fatimata, di tahun kedua itu juga telah kawin oleh Sayyiduna Ali lawan Siti Fatimah. Nah, itu siapa yang guring tuh? Astagfirullah. Itu yang guring Jom. Bal baraya. Astagfirullah minal wa umruhu ihda wa isruna sanatan. Nah ini anak nuruti siapa ikam? Sayyiduna Ali waktu kawin lawan Sayyidah Fatimah umur sidin 21. Nah yo, ini umur berapa sudah? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19. Berarti ikam kelas berapa nih kira-kira? Kuliah 2 tahun, kuliah kawin lagi dah. Marah kada lulus, marah kada mahadangi lulus. Anak menuruti Sayyiduna Ali umur 21. 21 itu masih kencang-kencangnya, masih muda-mudanya, masih iyalah masih perkasa. Banak ikam umur 23, banak si ikong dah. Umur 24 banak 2 sudah.
Umur 26 nih 2 tahun 2 tahun lah. Umur 26 bertiga ada anak. Umur 28 berempat. Umur 30 berlima. Hah? Anom benar. 5 sudah. Ikam masih 30 umur, anak ikam 5 sudah. Masih halus-halus, ikam sudah masih anom lagi. Masih gagah mau si anak. Enggak? Mau si anak masih anom. Umur berapa 5 aja anak cukup ya lah. Jadi umur kita 40 berapa umur anak kita yang pertama? Tadi umur 20 anak sudah berapa? Umur 23 anak. Berarti umur kita umur 40 anak kita berapa? 17. Hah? Berapa? 17. Umur kita 45 kawin anak kita sudah, bercucu ikam sudah. Umur ikam 50 bercucu seikong sudah. Kawin. Jadi ikam sawat melihat cucu. Ikam song-song kawin. Tapi kalau ikam umur kawin 25, 31 kawin. 31. Kayak Ustadz nih, Ustadz ini tak masuk lambat. Ustadz hanya kelas 1 sanawiyah yang pengganalnya. Umur Ustadz sudah 40-an. Anggaplah umurnya 13 ini. Kawinakan umur 20 misalnya. 13 berarti 7. 7 umur Ustadz berarti 47. Oh kalau bibinian cepat aja insyaallah ya lah, mudah-mudahan saat menal. Nah, jadi kecuali kan menang melamar berdahulu kena ya. Nah, wanilah. Wanilah. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Ada apa nih? Silaturahim Ustaz dan Depian. Ada hajat apa nih si siapa? Nabil. Ada hajat apa nih? Nabilnya kan kayak ini lagi sudah. Nabilnya alim sudah. Nabil alim sudah. Yang kamu ajar sudah. Ustaz, ulun murid pian kelas. Iya tahu ay murid Ustaz juai kam nih. Apa gerang? Itu Ustaz. Pian pernah berkisah dulu waktu di kelas 3. Apa anak pian nang dikisahkan tuh ganal kah sudah Ustaz? Kayaknya ada datang menyurungi banyo. Ini kau Ustaz. Oh ini lah ikam lah. Dosa, jangan mahayal kena dulu. Kena datangnya bujuran. Nah, apa kisah itu tadi? Sayyiduna Ali umur 20. Umur bini sini berapa? Wa umruha 15 sanatan. Nah, 15 tahun. Kawin sudah. Ayo. 15 tahun binian tuh sedang kawin sudah. Orang Arab. Ya kita anggaplah orang Indonesia 18 19 lah. 20 paling lambat. Bila kada kawin 20 tuh. Kok kada tua? Ya tadi. 20 itu rahat raramiannya kah? Lakiannya umur 25, anggaplah ikam tuh umur kena kawin umur 25. Nah, 25 gagah-gagahannya untuk Indonesia nih lah. Kalau orang Arab 21 tuh gagah ada kenapa nak? Bejabis. Kalau orang Arab nah bejabis dia kenapa lagi berbulu dada sudah, nah gagah sudah. Kalau kita umur 20, 18 itu masih kekanakan lagi. Anggaplah 25. Umur 20 tutup pintunya. Umur 20 5. Bini kamu umur 20 atau 18. Masya Allah rame. Kakak gendong. Ya begendong. Ya Allah. Kan masih rame lagi. Pacaran setelah nikah. Mbah kawin hanya pacaran. Beragapan. Terus. Bini bungas. Rahatannya bersihnya. Tapi kalau sudah umur bini ikam 30. Belum. Ya. Hilang madunya sudah. Hilang anunya. Bungasnya karena pupur warai lagi sudah. Yang tersinggung namun 30. Nah, ya enggak? Nah, saya sarankan nih kamu 25 kawin, bini cari umur 18 19 kawin lagi sudah. Ya, Abniza. Kakak dulu kawin baru Abniza ya. Kainai ikam bila bulikan ini anu saran Ustaz ya Bang. Saran Ustaz tuh kalau liburan tuh jangan buli ke rumah dulu, buli ke rumah kakawanan. Barangkali parel ada besi kakak, ada besi ading, kan besi anu aja nah mun sudah ini ada laki ada binian ya lah. Ya. Nah.
Nah, jadi bilang suatu ketika kan mendingan kawan seorang daripada orang. Kan kawan kita tahu sudah kelakuannya di kalas bahari sudah. Wah, itu mah lah nading kok. Ya kah? Bujuran aja. Nah. Jadi, kalau orang lain kita kada tahu akhlaknya, kalau kami tahu sudah badataan 3 tahun tak kumpul, 5 tahun tak kumpulan sini. Jadi nang bungol tahu, nang pintar tahu sudah. Jadi kita kau milih-milih kawan, harga kawan aja. Paham harga kawan. Namun orang kan larang, harga kawan kan ya kau aja dikit-dikit kayak itu nah, kau aja. Nah, misalnya. Ya enggak? Paham, Tom? Dah. Nah, pakai sangin tuh. Nah, wa fiha dakhala Rasul bi Aisyata, dan pada itu tahun kedua dakhala Rasul bi Aisyata. Tahu lah dakhala tuh lah. Masuk. Inya Nabi kita kawin lawan Siti Aisyah umur berapa? Terus dulu. Wasinnuha idzakatis usanawatin, dan ketika itu umur Siti Aisyah 9 tahun. Jadi Nabi itu kawin lawan Siti Aisyah, umur Siti Aisyah berapa? Ada madahkan 6, ada madahkan 7. Lalu didukhul Nabi kita masuk kamar lawan Siti Aisyah itu umur Aisyah sudah 9. Tapi ya ingat akan Arab ini ganal-ganal. Ikam coba nukar baju di Arab mama ikam, pasti mah halus di kampung. Karena orang Arab ganal-ganal, lakiannya ganal, bininya ganal. Mama Paril ya ke Makkah, bisa digendong Arab, dikira anaknya, dikira kekanakan. Masya Allah, ya walad, ya binti, ya binta. Padahal Arab pun ganal orangnya. Nyenda, orang tuh kena ganal. Kita orang halus-halus Indonesia nih. Halus tapi padas. Lumbuk para uhid. Lumbuk ganal tapi kada padas misalnya. Nah, jadi orang Arab itunya 9 tahun tuh ganal sudah. Kita 9 tahun MA masih. Ya nah, MA masih. Kalau orang Arab itu 9 tahun tuh ganal sudah. Makanya 18 tahun kawinannya. Kenapa ganal dan abu bulu dan bejabis sudah. Ada ikam? Hah? Nang bulu tuh di situ aja. Ya nah. Wa fi hadhihi sanati, dan pada tahun kedua itu tuwfiyat Ruqayyah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada tahun kedua itulah diwafatkan Sayyidatuna Ruqayyah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam bini oleh Sayyiduna Utsman bin Affan. Bes. As-sanatu salisatu minal hijrah, terus. Itu nyatakan keringkasan-keringkasannya tuh. Kena Ustaz mun Ustaz kalkuler mula soal gina ulangannya. Ustaz ba anu aja tanya jawab aja. Sebutkan kejadian-kejadian di tahun kedua aja kok. Kisahkan. Sebutkan, ceritakan sejelas-jelasnya. Nah, dia bagus sama hadang ikam. Jadi mula soal ini paling nyaman dah, tarikh nih. Paling nyaman dah. Sebutkan kejadian tahun pertama. 3 soal aja. Yang kedua, sebutkan kejadian di tahun kedua. Soal ketiga, sebutkan kejadian di tahun ketiga. Jelaskan semuanya. Dah. Mampus tuh Pak Ikam. Makanya dihafali. As-sanatu salisah, tahun ketiga. Ghazawatuha, peperangannya, wa qissatu du'sur wa islamihi, dan kisahnya du'sur dengan Islamnya. Daksur jurang. Ya Muhammad, siapa yang mengonai ikamnya? Allah, ya Nabi. Kisahnya ada kena. Itu tahun ketiga. Wa pisanati salisa min hijrati hadasat ghazwatu Ghatafan. Pada tahun ketiga ini pulang terjadi peperangan namanya apa? Perang Ghatafan. Wa ghazwatu Bahran, wa ghazwatu Uhud. Ghazwatu Uhud ini balas dendam bubuhan Yahudi, bubuhan apa? Bubuhan Quraisy lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balas dendam. Wa ghazwatu Hamra'il Asad, nama perang. Hamra'il Asad itu nama tempat. Walam yakun, tidak terjadi peperangan illa fi Uhudin, kecuali perang Uhud. Uhud itu di dalam apa? Jabalun bil Uhud. Apa? Ngaran gunung. Hamratul Asad itu di dalam Maudiun bainal Makkah wal Madinah, satu tempat di kota Makkah dan Madinah. Wasababuha belum.
Wa hadzal ghazwa hadasat ba'da Uhudin. Ini perang apa tadi? Hah? Hamrul Asad ini terjadi setelah perang Uhud. Wa sababuha anna Rasul khafa min tajammu'il musyrikin wa rujuihim ilal Madinah. Nabi jadi terjadi perang Hamratul Asad ini karena Nabi takutan dari perhimpunan orang musyrikin wa rujuihim dan kembali mereka ke Madinah. Kan ini perang Badar nih, perang Uhud ya lah. Siapa yang kalah? Perang Uhud dah. Ada siapa yang kalah? Menang orang Islam. Orang Islam tidak pernah kalah. Kalah satu mat saja. Kenapa kalah satu mat ya? Karena kada paasi. Kada paasian. Itu pelajaran. Bila kada maasi, kalah. Masih lawan siapa? Pimpinan. Kamlah di atas jaga bujur-bujur, jangan turun-turun. Kenapa kejar jangan turun-turun. Siap. Apapun kejadian jangan turun. Siap. Siap. Wah. Menang orang Islam ya Allah. Menang ada? Menang. Berebut di bawah nih pulang. Bahari ya, kalau bahari ini belum anu lagi apa jurang tuh. Belum sugih-sugih ya maklum lah, orang hendak duit dan macam-macam. Seorang nggak bisa apa-apa. Musuh banyak bertinggal, kulkas tak tinggal, bini tak tinggal. Kamu untanya ini banyak membawa perangnya. Bahari itu orang perang tuh bangkut. Supaya sayang wan harta tuh nah. Amun kita mun harta aku kan dadanku, bah mun kalah rugi. Wah, semangat. Pas kalah juga habis saya. Turunan sekalinya buahan anonin di atas tadi ya Allah. Dikira habis musuh ini sudah kalahan, sekalinya buahan siapa lagi nang belum? Khalid bin Walid belum datang, anu lagi sudah mengincar sudah. Nah, turun ini naikkan. Kalah kada? Kalah sebentar, tapi mbah menangan Nabi Allahu Akbar aja buan. Nabi masih hidup. Lah, kalah pulang buannya. Satu mat aja. Cuma satu mat itu pelajaran. Bila kada masih asih lawan pengguruan, masih ada pimpinan, kada masih kalah kita itu maksudnya. Terus fakharaja khalfahum. Lalu Nabi kita keluar di belakang mereka. Falamma wasalah Hamrul Asad. Imbah itu apa? Manakala sampai mereka ke kampung namanya Hamrul Asad, alima ana ada rujuk rajau ila Makkah. Sekalinya musuh kembali ke kota Makkah. Ba'daan balagahum khurujuhu sallallahu alaihi wasallam. Sesudah keluarnya mereka, sesudah sampai keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maksudnya apa ya? Jadi Nabi ini dasar bujur dasar bujur apa jurang tuh? Pahala gagah bujur. Perang Uhud ya Allah. Terjadi perang Uhud. Musuh lari tadi kekalahan ya Allah. Kalah. Betul Nabi kapung pulang, musuhnya berjalan. Jadi Nabi kita datangi pulang. Kalau babulik pulang masa melawan kota Madinah, sekalinya pas sampai ke Hamrul Asad, sakanya buahnya kada babulik. Kalau wae pulang di tengah jalan, ujar Abu Jahal misalnya, ujar Abu Buan, kita kalahin gimana? Ini kita serang kota Madinah, kita serbu aja sudah. Nah, kan kalau menyerang ke kota Bahari, orang perang tuh kada ada di kota. Perang tuh di mana ya? Tanah lapang, bukan di kampung, di tanah kada ada penduduknya kada ada. Jadi nang mati itu siapa? Nang berperang aja. Kalau menyerang, mesin, wah ini lah peperangan nih, pesawat, bom, 2 biji bom kan, bom nang Nagasaki Hiroshima gugurakan di Banjarmasin lawan Banjarbaru. Perangnya di mana? Di Badabai. Gugurakannya di Banjar. Habis badatan kita. Orang Bahari itu nang mati itu nang hanya berperang. Anak masih hidup, bini masih hidup, keluarga masih hidupan. Doakanlah aku berperang lah, siap, saya mendoakan. Nah di Madinah berdua aja ke, serang ya, mati. Nah mati itu siapa? Yang berperang. Anak bini hidup ada? Hidup. Wah ini gak ada. Serang di kota. Mati. Yalah, pondok pesantren. Mati ada pelajaran perang ada kita apa ada misalnya nih. Ya nah, habis kota, makanya orang perang Bahari itu tuh masih bagus mendingan perang. Kalau ini kotanya nanti hancur. Laptop aja ya Allah.
COD ya lah. Pet. Keluar roket. Melewati Samarinda, melewati Palangka. Nah, mananya datang sarahnya berapa puluh ribu kilometer nih. Orang ke pasaran, rat ramye sampai yang Jumatan, rat mali orang nang di gereja ada nang wan nah jalan. Hanya jalan. Dum. Bah, mana dum berataan. Habis langis berataan. Nang berperang belum bulikan lagi. Itu bahari nang Jepang tuh itu tuh jadi kalah tuh. Yalah, Jepang itu kan masih melawan lagi. Tiba-tiba karena memang kabuhannya kalah. Kampungnya hancur. Hah? Kampung kita hancur, binika matian, berataan sakutaan matian. Kita harus berperang nih. Mati. Anakku biniku matian. Nantinya orang ke situ. Coba nyerang ke sini, nah sama betampur. Ini ada pesawatnya datang duduk. Dumprak kayak Pak. Kalah ya lagi sudah. Bulik, bini mati, anak mati, kai mati, segalanya hayam aja mati. Nah, perang Wahid kalau bahari itu kita janjian di mana? Tuh Sungai Danau. Sungai Danau lawan Sebemban perang. Buan Banjar aman, yang lah itu. Terus. Tapi tidak jadi berperang. Yang terjadi hanya perang Uhud. Di mana Pak sudah? Belum ya? Ini jamnya lambat kah? Kenapa gitu? Masa jam situ hanya? Lambat kah? Abniza, lambat. Yang pasnya mana nih? Oh 85 udah belum. Terus ya. Kita baca salawat dulu, salawat busyra 3 kali. Allahumma shalli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina Ghazwatu Ghatafan, perang Ghatafan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafan. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ghazwatu Ghatafan.
Ghatafan itu nama kabilah, bukan mana Ghatafan. Limuharabati a'rabin, untuk memerangi A'rab. A'rab itu ada satu suku di kampung Ghatafan itu, ngarannya tuh di dalam apa? Banu Sa'labah, Banu Muharib, tahta ri'asati Du'sur. Pimpinannya di bawah pimpinan Du'sur. Du'sur itu soalnya pimpinan. Kepala desanya Du'sur ngarannya, panglimanya. Aradu, yang mana bubuhan mereka ini aradu menghendaki al-gharata alal Madinah, hendak memerangi kota Madinah. Jadi bubuhan suku apa tadi? Banu Sa'lab, Banu Muharib ini hendak menyerbu kota Madinah. Jadi Nabi itu, coba lihat kehebatan Nabi inilah. Nabi itu kadang ditantang-tantang, mendengar musuh hendak menyerang, kita berdahulu aja Nabi sarang. Dua suku bergabung hendak menghancur kota Madinah. Nabi kada hakun, ya kah disarangnya kita, bah kayak begitu nih, lawan. Nabi melawan, nyala. Bahkan Nabi nyarang Nabi, wan sahabat-sahabat. Palamma sami'a bi khurujir Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala mendengar mereka dengan keluarnya Rasul. Nabi kada kau ditantang-tantang. Keluar, Nabi menyerbu. Sekalinya buhan Ghatafan tadi itu napa? Buhan Banu Sa'lab, Banu Muharib, pimpinannya Du'sur, harabu. Apa dia harabu? Lari. Kalau pergi zahaba berjalan aja, tapi kalau harabu lari. Ucar kacir, lari kemana? Ila ru'usil jibal, ke puncak larian ke gunung-gunung kan, kayak orang Islam bahari itu. Makanya orang Islam ini seharusnya kuat. Seharusnya kita itu bila musuh pinanu lawan. Kuat. Kenapa? Khaufan minal muslimin. Masya Allah. Kutakutan. Orang Islam ini bersiwak, nah bila hendak berperang itu bersiwak. Jebuannya ujar orang-orang kafir, nyemak asah gigi terus. Tiap sembahyang diasahnya nah. Bila hendak berperang nah, takutan. Menginang pulang. Tahu menginang lah. Mangkapur lawan Sirih dah. Ya. Deh. Jebuan orang kafir. Makan manusia sakubuannya tuh. Lamah mintal. Boleh aja Nabi kita ada seorang kai-kai sahabat Nabi yang sudah tua. Minta izin lawan Nabi napa? Hendak besamir. Nyamir. Samirnya hirang. Boleh lah besamir hirang lah. Ya boleh lah. Kuning bang. Tapi jangan kayak orang Banjar memadahkan bila besamir itu alamat tanda anak nakal, nakpang, gampang ya, gampang betul tunjulan, gampang ya, gampang kadu salawar, pian nggak ada salawar aja pas pang itu artinya betul tunjulan. Nah terus, jadi kenapa tadi minta izin hendak besamir, wong tuha, boleh janabe untuk peperangan. Wah peperangan ini yang tuha, nah gagah-gagah, padahal tuha. Mun bahuban, ya musuh, kae musuh kita. Yang mana aja, tapak kalau sakai parang jangan jatuh kepala sing gugur sudah. Tapi kalau sahabat yang tuha-tuha, ya kah besamir nah. Ya Rasul, izin ulang besamir. Ya, ya Nabi kita udah nyerang musuh. Nah, duk, padahal kai musuh takutanan. Ya gagah buat Islam tuh jangan. Ini mudah. Takutanan orang apa? Orang kafir. Kenapa ya? Penampilannya harap nah. Anak berperang. Semangat. Allahu Akbar. Takutan. Pakai itu anak pakalahe. Anak menyerang musuh. Kim aja musuh harat. Musuh orang kafir. Musuh bahari nah betupeng baju besi. Ya kala baju besi nah.
Kuda lengkap, senjata lengkap. Muhammad, bawa anak ikam sini. Mana saya hendak melawan aku dahulu? Orang Islam berebut. Saya ya Rasul, ulun menghadapinya. Jangan ya Nabi, Sayyidina Ali juga. Sayyidina Ali. Anakan saya tapi gagah orangnya. Dapat sidin. Oh dia sebelum mati musuh. Parangnya dua nah tak kapit sidin tuh. Ini serang. Kayak kita ada musuh. Musuh banyak sebelah aja. Banyak musuhnya. Kapor ya berikan lagi sudah nah. Itu apalagi nang ya tadi harus semangat. Kalau Nabi itu memberikan semangat pakai apa ya? Kabar berita Anda ingin masuk surga? Siapa yang masuk surga? Ulun. Sama surga? Ulun. Musuh. Surga kita di sebelah sana. Tebas bulu gulu musuh, habiskan musuh. Surga. Makan ada sahabat makan kurma. Menulun menyerang ya Pak ya? Surga aja Nabi. Bah, malam betija. Seorang mati. Bawa makan malam beti aja gini aja. Nyerang musuh, mati juga tapi masuk surga. Ada kita buyuk aja musuh. Apa kamu aja? Jadi. Kamu kuat. Nabi tejar, nabinya kita nih kayaknya Nabi itu olahraga kemudian kuat. Butut Nabi itu gagah. Berjalannya Nabi itu. Itu. Aneh ini. Jangan. Gagah, Nabi itu butut. Besar dada Nabi itu besar. Ada ini. Ya. Presiden harus gagah. Terus, mana tadi? Wa hadatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam naz'a saubahu dan terjadi dan ada kejadian wa hadasa dan terjadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naz'a saubahu, masyaallah. Kenapa Nabi memacul baju sidin? Liyujaffifahu untuk mengaringkannya daripada hujan. Min wa liyujaffifahu untuk mengaringkannya min matarin daripada hujan balalahu yang membasahinya. Wartaha tahta sajaratin. Irtaha itu kita apa ya? Menggantungkan sidin, parang sidin di bawah pohon. Baju basah pas hujan. Baju basah ya kalau parang gantung di pohon. Irtaha itu menggantungkan. Wal muslimun bang mutafarrikun, orang muslim bercerai-berai, maksudnya berpisah-pisah, ada gurung di sana, ada gurung di sana, di bawah pohon, di perjalanan. Para Arabiyun, nah maka melihat akan oleh Arabi, maka melihat Nabi pacul baju, parang begantung, kada baju pulang, nah Nabi goreng, orang Muslim bang, wah orang Islamnya kada daan nah. Para jurid buhan pas pampres lagi istirahat juga, melihat ismu doksor. Fa'aqbal alaihi bisaifih, dia datang dengan pedangnya. Aqbal itu datang. Hatta waqafa ala ra'sihi, sehingga berhenti pas tepat di kepala Nabi. Cuma untungnya Dasun ini kada langsung bunuh. Amun nikah bang Nabi musuh guring ya lah. Kita datang. Mati. Ini kada untungnya Dasun itu pandir. Nabi lihat guring. Parang sini. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang menaga engkau daripada aku ya Muhammad? Siapa yang kau melawan ikam ya Muhammad? Ini daripada aku. Ini parang sudah. Muhammad, siapa yang kau menaga engkau daripada aku? Ayo, tuh anak buah ikam guringan berataan. Napa je Nabi? Faqal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa? Allah. Dalam riwayatnya sini ashab mbah menangan Allah je Nabi kita. Ayo ikam bang. Menikam lah. Ayo siapa? Gitu. Jangan. Ayo. Kita manusia. Tapi kalau orang kuat tauhid siapa? Allah. Oh, Nabi. Imbah menang itu fa asabar rajulu hayatun haibatun wa khaufun
Menimpalah kepada laki-laki haibah, wibawa, khaufun, ketakutan, gitir, pasakata saifu min yadihi, Allah, langsung gugur parang daripada tangannya. Patana gugur parang siden, patana walahur rasul, Nabi kita ambil pedang siden, pedangnya tadi, pedang musuh tadi. Jadi Nabi kita, man yamnauka minni, ya dosor, siapa yang melawan akan kamu hai dosor, ayo, nah benak sini sudah, la ahada, ya ada orang, la ahad, tidak ada seorang pun, ada, fa'afa, masya Allah, Nabi kita maafi sekalinya, fa'afanhu rasul, memaafilah oleh Nabi SAW. Pak Aslama, ini Nabi. Amun ikam, siapa melawan ikam? Melawan akan ikam siapa? Ada mati. Ini pimpinan, Doso ini pimpinan. Kabilah tadi, kabilah siapa tadi? Banu Sa'lab lawan Banu Muharib. Wah, pimpinan ini, kepala suku nih, panglima perang nih. Dimaafin Nabi. Pak Aslama, masuk gunanya apa? Coba lihat, berkat Nabi memaafin nih. Wada'a qaumahu lil Islam, lalu ia mengajak kaumnya masuk Islam. Hei bubuhan Sa'lab, hei bubuhan Muharib, aku baru saja datang daripada Muhammad, nang kau sangka orangnya jahat yang hendak memerangi kita, ternyata ya Allah baik benar sekalinya Muhammadnya. Anda sudah memahna bunuh sidin, ulun anu parang sudah gugur parang ulun harul, ulun dimaafinya. Masyaallah. Ya kebujuran kebaikan ke Muhammadnya. Asyhadu amma islaman barataan itu. Islam asyhadu alla, ya kebaikan ke musuh-musuh itu jadi memerangi itu karena kada tahu. Orang nang kada tahu malah Nabi Muhammad sarik. Apalagi pun Abu Jahal, Abu Janda aja. Bubuhannya ini mahabu-habu. Baik kamu hati-hati bertemu Muhammad orangnya beribuan orangnya tahu lagi ini. Ih kamu bunuhnya tuh. Baik kamu ini Bang. Ya kebujuran. Tidak. Mbak melihat lawan Nabi. Assalamualaikum. Ada yang di penjara, ada tawanan di Madinah. Nah 3 hari di mana? Di penjara, dihukum di mana? Di Tihang kota Madinah, di masjid, Tihang masjid. Nah di penjara, di Tihang, melihat orang sembayangan, melihat orang pengajian, melihat bahari nah, makan kapian, ya sahabat sekunya, ini beri wadain nah tuh, tenang dia berjari di nah. Ya mungkin kada kayak ini pang kira-kira nah pengarnya sebutin kan dijarat, intinya dijarat cuma masih kawal lagi. Bagusnya orang Madinah, orang Islam bayangan bajema tahu di penjara sorangan ada di Tihang Madinah. 3 hari di lapas Nabi, ya Nabi boleh lihat saraikam lagi. Datang membawa pasukan, datang bawa kawan, ya Rasul, ulun Islam Rasulullah. Baiknya ikam, baiknya piannya Allah, ulun di sini belamak di penjara. Dimakan orang, dibaik-baik. Coba orang kafir, mutilasinya tuh bang. Pagetnya udah tat. Buat bom sebiji, boom, cuma ledak lagi sudah. Kita kada Islam itu baikan, benar Rasulullah dengan rahmatan lil alamin. Musuh yang dibaiki, apalagi kawan. Kawan di musuh ya, apalagi musuh. Itu balikannya. Jangan ya. Nah, kita siapa lagi yang mamalakan kitab dengan menggade kita bagaimana bujur-bujur lawan orang kalau siapa Assalamualaikum. Nabi kita kayak itu. Jangan bakarasan. Dimaafin Nabi. Berkat Nabi maafin nih. Wa hawwalallahu qalbahu min adawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memalingkan, memindah hawal Allah memindah oleh Allah akan hatinya. Masya Allah, hatinya nang dipindah, bukan dialih ke betes. Apa yang dipindah? Min adawatir Rasul, dari memerangi Rasul, ya kan? Wa jam'in nas li harbihi, dan mengumpulkan manusia untuk memerangi Nabi. Pindahnya ke mana? Ila mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, kepada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Musuh nang sarik timbul jadi mahabbah. Bukan hanya inya haja nama Islam, wajam innasilahu, dia mengumpulkan manusia untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikit lagi.
Perang ini habis kita ini kalau kita baca terus ya. Ngerti ya? Mudah-mudahan nikam cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghazwat Uhudin, Ghazwat Uhud. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya aja. Keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, warujuil munafikin, dan kembalinya orang-orang munafik. Amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanatijatu mukhalafati, dan kesimpulan wanatijatu, dan kesimpulan orang yang menyalahinya. Nah, ini insya Allah akan kita bicarakan di perang Uhud akan datang, insya Allah. Wallahu alam shawab. Sehat semua ya. Coba kamera bagus. Ada siapa yang ada hadir? Zaki ngapain? Mbak siapa lagi? Ya. Absen. Wallahu alam.